Halo tim M, baik lagi sama gue Irfan di konten pas di tanggal 11 November 2021. Dan seperti biasa, gue akan memberikan berita-berita terupdate dan kekini ke kalian semua. Berita pertama ada berita dari tim nasional putri yang lolos ke semifinal. Wah, ini adalah salah satu berita yang membanggakan ya buat gue ya, karena kita tahu sendiri simpang siur lah, liganya putri itu masih belum jelas gitu kapan adanya. Dan Sri Kandi juga terakhir kalau nggak salah 2 atau 3 tahun lalu. Dan tapi ini adalah salah satu prestasi lah bisa ke semifinal. Setelah mengalahkan Iran dengan skor 76-68, Indonesia memiliki field goal yang bagus nih di pertandingan malam-malam kemarin. Mungkin yang habis nonton IBL Draft langsung nonton timnas nih jam 12 atau jam setengah 1 gitu. Dengan torehan 45% dan Indonesia menorehkan 30 dari 66 percobaan. Wow. Dan si Kim Pierre-Louis ini lagi-lagi menjadi top scorer dengan penorehan double-double 19 poin dan 11 rebound. Lalu disusul oleh Gabriel Sofia yang double-double juga dengan 10 poin dan 10 rebound. Dan kita akan menantikan nih apakah timnas putri bisa lolos ke final. Dan timnas putri ini akan bertemu dengan Lebanon yang juga salah satu kandidat yang kuat ya kalau gue sempat lihat permainannya gitu. Dan berita kedua ada berita dari yang hot-hotnya nih, Cio Manu Putih yang udah gak main lagi di West Bandit. Kemarin kan di IBL Draft itu sempat diundang tuh, dan Kak Augie dan Kak Ujo sempat nanya kayak, Cio masih di West Bandit gak? Mungkin gua rasa mereka tuh sebenarnya udah tahu kemana, cuman mancing-mancingnya. Dan Cio dengan kagetnya dia menjawab, udah enggak nih. Wah, kalau menurut gua Cio akan kayaknya ya dia akan gabung tim ya, nggak mungkin sih dia tim papan tengah atau tim papan bawah ya, apalagi dia pindah dari West Bandit, dia pasti ada penaikan karir ataupun ke tim baru. Nah kalau dari gue sendiri gue belum tahu sih, belum bisa kasih clue kira-kira Cio Manu Putih kemana. Soalnya kan kemarin gue sempet nonton scrimmage-nya WB, itu kan masih ada Cio gitu ya. Dan West Bandit pastinya juga habis ditinggal sama Cio dan Adriano. Ini salah satu kehilangan yang besar sih. Semoga kemarin gue lihat juga Rizky Akbar mainnya step up banget. Mungkin Rizky Akbar bisa menjadi penggantinya Cio Manu Putih gitu. Dan ketiga, gue ngomongin IBL Draft Foreign Player. Dan gue lihat banyak ya pemain-pemain yang udah pernah main di IBL balik lagi, seperti Elijah Foster ke Satria Muda, Kevin Bridgewater yang sempat jadi salah satu coaching staff juga di PJ dan dia main lagi. Dan ada center andalan ya, Dior Horn ke PJ lagi. Ada David Atkinson yang balik lagi ke BPJ dan Q Carton ke Hang Tuah. Kayaknya nggak mau tim-tim yang ngambil balik pemain-pemain pemain asing itu kayak nggak mau gambling, nggak mau beli kucing dalam karung gitu. Jadi yang pasti-pasti aja. Dan ada juga yang terakhir Mike Glover comeback ke NSH. Dan yang mengejutkan ada Kendall Yancy diambil oleh Bali United. Wow, ini gua kangen banget sih sama permainan Kendall Yancy setelah gue lihat di Setapak Juara. Wah, Kendall Yancy adalah satu versatile player gitu, bisa main di segala posisi menurut gue, lompatnya juga tinggi, tembakannya bagus gitu, apalagi juga udah pernah juara bareng Setapak. Ini jadi salah satu additional yang bagus banget sih buat Bali United. Dan Michael Kolowale ke West Bandits nih, mungkin itu adalah alasannya si Cio dan Adriano dijual, karena ada Michael Kolowale yang cukup mainnya ISO player ya dia maksudnya dengan banyak poin, average-nya di low free juga gue lihat ya bisa step up lagi tuh. Kayaknya West Bandit bisa jadi salah satu kandidat juara sih kalau ada Michael Kolowale-nya gitu ya. Dan gue lihat di Dewa United ini kemarin Dewa mendraft 2 pemain asing dan ada juga Jamar Johnson. Dan kita tahu ya regulasinya adalah hanya boleh 1 pemain asing ataupun naturalisasi yang bermain di lapangan gitu. Jadi kayaknya Coach Bedu nih pasti bakal memutar otak nih, siapa yang bakal dimainin dari ketiga ini nih. Pasti kan minute play-nya dibagi-bagi gitu dalam 4 quarter. Jadi cukup seru sih dari IBL Foreign Draft kali ini. Dan gue menantikan nih kenapa ya Seven Goodman itu nggak diambil ya. Padahal dia juga sempat juara bareng Setapak gitu. Dan tahun terakhir juga main di low frame, masih bagus juga, masih bisa match-up-match-up sama Dior Horn, Mike Glover gitu. Sayang aja sih menurut gua kenapa Seven Goodman nggak diambil ya. Mungkin itu adalah strategi klub masing-masing gitu. Dan gue juga berharap pemain dengan adanya regulasi cuman boleh 1 pemain asing di lapangan, pemain-pemain lokalnya juga step up gitu. Dan berita keempat, berita terakhir, sekarang gua akan membahas rookie draft kemarin.
kalau membahas rookie draft tuh kayaknya kalau kita bandingin sama NBA tuh beda banget ya, maksudnya kayak kalau dari gua nontonnya tuh nggak semangat gitu loh, karena udah banyak player rekomendasi gitu kan, kayak Joshua Otto udah diambil WB, ada Sadam dari Hang Tua, juga ada Firdan dan Sultan di Prawira, ada Ali Bagir juga yang di SM. Tapi kemarin kan Ali Bagir kayaknya tidak akan main di SM mungkin ya di season ini, karena dia juga dipanggil oleh timnas. Jadi ya kita tidak tahu lah ke depannya gimana, kan timnas masih ada 24 pemain dan masih ada seleksi selanjutnya kan. Mungkin Ali Bagir kalaupun dia main di tim Indonesia Patriots lagi, berarti dia tidak bisa bermain di Satria Muda gitu kan. Ada Yesaya dan Hendrik, ada Fernando Manansang juga buat PJ dan Ikram buat BPJ. Sebenarnya kalau gue lihat rekomendasi jadi kayak kurang semangat gitu sih kalau lihat IBL draft yang rookie ini. Tapi ada satu pemain yang agak cukup mengejutkan di IBL draft kali ini, ada steal pick dari Bali United yang mengambil Jason Guo. Yang kita tahu dia juga ada salah satu gold medalist dari pemain 3x3 Jakarta ya. Kan kemarin gue juga sempat lihat berita-berita lah. Tadi kalau kalian ngikutin juga pasti tahu lah Jason Guo ini sebenarnya main buat udah banyak lah story-story gitu pemain-pemain Dewa yang udah bareng Jason Guo, dan kemarin Dewa sempat ke Bali juga Jason Guo ikut kan. Jadi mungkin di steal pick oleh Bali United. Nah, ini yang kayak gini-gini tuh yang bikin seru gitu perbasketan Indonesia gitu kan. Ada steal pick-nya, jadi nggak ini buat ini buat ini, si ini buat tim ini gitu kan. Jadi kalau gue lihat Bali sih cukup steal pick lah ini bener buat mengambil Jason Guo, itu salah satu additional player ya, dia kan juga kemarin main dapat emas gitu. Dan kalau dari Dewa ya kita nggak tahu lah ya, apakah Dewa masih mengusahakan Jason Guo ini, apakah Dewa akan melakukan trade ke Bali gitu kan, karena diambil nih si Jason Guo-nya ya, kita tidak tahu lah. Jadi nanti kalau ada berita-berita terbaru dari IBL draft yang seru-seru, gue juga pasti akan kabarin kalian semua. Makanya kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video terbaru dari gue. Bye Tim M.